Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan umum. Hai, namaku Sastra Cika Kurnianti, NIM 190803104014. Hai, nama saya Fajar Filianti, NIM 190803104022. Perkenalkan, nama saya Hertina Rahmaning Tias, NIM 190803104075. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Evertona, NIM 190803104048. Pajak penghasilan di Indonesia itu mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ini tuh pertama kalinya disusun dan disahkan. Kemudian mengalami perubahan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kemudian mengalami perubahan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang kemudian mengalami perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir mengalami perubahan keempat dan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun. Kemudian ada subjek pajak. Subjek pajak ini ada 4. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, subjek pajak badan. Yang keempat, subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri adalah A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu yang memenuhi beberapa kriteria tertentu, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Untuk subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian ada kewajiban pajak subjektif. Untuk jenis pajak subjektif dalam negeri orang pribadi, kewajibannya dimulai pada saat dilahirkan atau saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhirnya pada saat orang tersebut meninggal atau saat orang tersebut meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian untuk dalam subjek pajak dalam negeri itu yang badan, itu kewajibannya dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian kewajibannya berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk luar negeri melalui BUT, kewajibannya dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Untuk luar negeri tidak melalui BUT itu kewajibannya dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai kewajibannya pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan dibagikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Cika. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Dan selanjutnya ada tidak termasuk subjek pajak. Tidak termasuk subjek pajak ini dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nama-nama organisasi dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk kepada subjek pajak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2008 disempurnakan dengan PMK yang bisa teman-teman lihat di presentasi ini. Selanjutnya ada wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima dan atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri
baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Next, ada objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu seperti barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Dilihat dari penghasilan tambahan kemampuan pada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua ada penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen. Yang terakhir, ada penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Selanjutnya ada penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh-nya bersifat final. Ada penghasilan berupa hadiah undian, berikutnya ada utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. Lalu ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Lanjut, ada penghasilan yang termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah laba usaha, sewa dan penghasilan air dan hubungan aset. Yang ketiga, royalti atau imbalan pengguna hak, dan premi asuransi. Next, ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Penghasilan tidak termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang pertama ada warisan, yang kedua ada beasiswa, yang ketiga ada bantuan atau santunan, yang terakhir ada iuran. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Nah, yang pertama itu ada penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Yang kedua ada jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir ada penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Yang terakhir ada penentuan laba bentuk usaha tetap. Ada biaya yang berkenan dengan penghasilan kantor pusat. Yang kedua ada pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan. Yang ketiga ada pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak. Yang terakhir ada biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hertina. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya ada penghasilan bentuk usaha tetap BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak. Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Selanjutnya ada pengurangan penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban. Pengurangan penghasilan dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran atau beban atau biaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atau deductible expense, yang kedua biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang atau non-deductible expense. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atau deductible expense merupakan pengeluaran atau beban atau biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang
pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berikut merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atau deductible expense. Yang pertama ada kompensasi kerugian, kedua penghasilan tidak kena pajak, ketiga penghasilan tidak kena pajak bagi wanita, 4 penyusutan atau depresiasi, 5 amortisasi, 6 amortisasi di bidang penambangan minyak dan gas bumi, 7 amortisasi di bidang penambangan selain minyak dan gas bumi, 8 amortisasi atas pengalihan aset tak berwujud atau hak, 9 penentuan nilai perolehan. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang atau non-deductible expense merupakan pengeluaran atau beban atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan telah dibahas pada bagian sebelumnya. Berikut ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2 ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Ketiga ada pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali PMK nomor 81 garis miring PMK titik 03 garis miring 2009 dan PMK nomor 219 garis miring PMK titik 011 garis miring 2012. Yang keempat ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5 ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Keenam ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7 aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Pasal Pajak Penghasilan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang Pajak Penghasilan serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ke-8 ada pajak penghasilan. 9 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10 gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11 sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Ayu Fortuna. Pajak penghasilan. Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dapat dihitung dengan rumus pajak penghasilan terutang sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Selanjutnya, tarif pajak. Dalam tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Di Indonesia sendiri, tarif pajak yang berlaku ada 2. Yang pertama ada tarif umum dan tarif khusus. Selanjutnya, tarif umum. Tarif umum diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Dalam tarif umum dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang pertama, untuk tarif umum pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajaknya ada berbagai macam sesuai lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama, sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Kemudian di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 25%. Selanjutnya di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 30%. Kemudian yang kedua ada tarif umum untuk pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan surat edaran nomor 66-PJ-2010, penerapan tarif umum pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tarif 12,5% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah 4.800.000 rupiah. Yang kedua ada tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi wajib pajak dengan peredaran bruto melebihi 4.800.000 rupiah dan tidak melebihi 50 miliar rupiah. Yang ketiga ada tarif 25% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah 50 miliar rupiah. Selanjutnya ada tarif khusus. Tarif khusus pajak penghasilan terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar 4.800.000 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak ada kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Dalam PKP ini dikelompokkan menjadi 5. Kelompok yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Yang kedua ada wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan. Untuk menghitung PKP-nya bisa menggunakan cara penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Untuk PKP-nya sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya yang keempat ada wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. Untuk menghitung PTKP-nya sama dengan penghasilan neto. Yang kelima ada wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT. PKP-nya sama seperti yang nomor 4 sama dengan penghasilan neto. Selanjutnya ada pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Yang kedua ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun dilakukan dengan yang pertama membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk 1 tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang PPh. Yang kedua ada membayar pajak yang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak atau SKPKB atau SKPKBT ataupun surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.